Ya, gimana Mas ya? Itu sih saya juga salah satunya daftar Mahkamah Agung itu saya suka tempat-tempat baru gitu loh Mas. Gitu. Saya mudah beradaptasi juga gitu kan. Jadi seneng kalau ada di tempat-tempat baru itu seneng gitu loh, nggak beban. Karena konsekuensinya memang dari situ. Apalagi mau jadi hakim pindah-pindah terus kalau kata Pak Supandrio kayak gitu kan. Jadi itu dulu yang harus dipegang bekalnya itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya OTT bisa menyapa kembali teman-teman para pemerhati Fakultas Hukum dalam acara program yang sangat dinanti-nanti yaitu program OTT, obrolan tipis-tipis. Alhamdulillah di samping saya sudah hadir ya. Ini alumni Fakultas Hukum yang alhamdulillah menorehkan tinta karirnya yaitu ya, di Mahkamah Agung yaitu menjadi hakim ya Mas ya. Masih calon hakim. Masih calon hakim yaitu Mas Nanda Pratama SH. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah berkenan hadir ya. Iya, untuk di OTT ini untuk bisa membagikan pengalamannya ya di dunia apa ya? Apa namanya? Hakim ya? Iya, di dunia peradilan. Peradilan ya, di Mahkamah Agung kayak gitu. Mas, ini kemarin saya diinfokan yaitu Mas Oka ya. Mas Oka itu kan juga ada di calon hakim ya, ada di Jogja juga kan gitu. Mas Nanda saat ini di mana? Saya untuk sekarang ini tahapannya sedang di fase magang namanya Mas. Oh ini magang. Jadi ya? magang. Jadi sebelum jadi hakim itu kita ada yang namanya proses magang dan pendidikan calon hakim. Gitu. Magang dan pendidikan calon hakim. Ya gitu kan. Dimulai per tanggal 5 Februari kemarin. Saya ditempatkan magang di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Pengadilan Negeri Yogyakarta dekat kembali lagi ya. Kembali lagi Mas. Dekat dengan UAD kan. Betul, depannya gitu. Sekarang jadi seberangan. Kayak gitu. Mas, sebelum kita melangkah untuk membicarakan berbincang-bincang jauh ke situ ya. Siap. Nah, saya ingin menanyakan dulu. Pernah bermimpi nggak jadi seorang yang calon hakim seperti ini? Siap. Jadi gini Mas, saya izin ceritakan dulu awalnya gimana. Boleh. Jadi sebenarnya Mas, kalau boleh jujur tuh sebenarnya saya dulu itu mulai pengen jadi hakim itu setelah saya ketemu namanya Pak Supandrio. Pak Dr. Supandrio. Dr. Supandrio itu. Waktu itu beliau mengajar saya di semester 6. Semester 6. Ya, tapi jauh dari semester 6 tuh saya sudah ketemu sama beliau. Di misalnya kalau kita ingin lomba kan KPS tuh sering lomba kan. Nah, bimbingannya sama beliau. Nah, dari situlah saya tuh mulai kayak pengen jadi hakim tuh di situ. Sebelum pengen jadi hakim tuh dulu saya sebenarnya pengen jadi justru pengen jadi jaksa dulu. Waktu awalnya sebelum ada keinginan betul-betul jadi hakim ya? Betul, karena itu tadi karena kan katanya kakek itu pengen ada cucunya satu pengen jadi jaksa gitu, penerusnya gitu. Cuman yaitu seiring berjalannya waktu, saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, kemudian ikut KPS, kemudian ketemu sama Pak Dr. Supandrio. Nah, disitulah saya mulai timbul keinginan ingin menjadi seorang hakim. Karena yang pertama pas ikut peradilan semu saya perannya juga kebetulan jadi hakim. Jadi saya bisa kayak merasakan gitu Mas. Maksudnya kayak kalau jadi hakim tuh bisa ngenain banget rasa keadilannya gitu loh Mas. Kayak gitu. Terus ditambah lagi dibimbing sama beliau Pak Dr. Supandrio itu. Jadi kayak melihat integritas beliau kan jadi kayak muncullah di situ. Itulah awalnya kalau boleh cerita awalnya gitu. Dari semester 6 itu. Iya, dari semester 6 itu sebenarnya saya tuh pengen jadi hakimnya gitu. Tentunya banyak sekali yang butuh persiapan kan Mas, kan kayak gitu. Betul. Nah, Mas Nanda itu ikut mulai daftar itu di tahun pengadaan tahun berapa? Jadi begini Mas, untuk angkatan saya ini itu dimulai dengan formasi namanya tuh analis perkara peradilan. Analis perkara peradilan. Jadi izin saya ceritain dulu maksudnya perjalanan sampai saya sekarang jadi bener-bener jadi calon hakim gitu kan. Jadi gini Mas,
Mahkamah Agung itu pada tahun 2021 itu menerbitkan yang namanya Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2021. Nah, perma tersebut itu merupakan payung hukum dari pengadaan hakim. Nah, jadi gini Mas, kalau tahun sebelumnya itu ada tes hakim itu di tahun 2017. Nah, di tahun 2017 itu langsung dia, jadi pas daftar PNS itu statusnya langsung calon hakim gitu. Jadi waktu itu 2017, jadi langsung calon hakim. Jadi kalau saya berdasarkan Perma 1 2021 itu saya direkrut dari analis perkara peradilan. Itu dulu APP. Ada dalam kurungnya calon hakim. Artinya apa? Yang diproyeksikan untuk menjadi calon hakim. Diproyeksikan. Nah, kemudian saya waktu itu daftar di tahun 2021, sekiranya itu bulan Juli, mulai pembukaan pendaftaran, kemudian mengikuti tahapan tes, ada tahapan SKD, SKB, kemudian di bulan Desember itu saya dinyatakan lulus sebagai CPNS, analis perkara peradilan, itu dulu situ. Kemudian di bulan April, kalau saya tidak salah di bulan April itu keluar pengumuman saya ditempatkan di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur di Jabung Timur, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi. Karena geografi saya ini betul, saya aja bagus ini. Kalau enggak di Mahkamah Agung nggak mungkin ke sana. Nggak mungkin ke sana. Daerahnya di sana gimana, Mas? Wah, pokoknya gimana Mas ya? Itu sih saya juga salah satunya daftar Mahkamah Agung itu saya suka tempat-tempat baru gitu Mas. Gitu. Saya mudah beradaptasi juga gitu kan. Jadi seneng kalau ada di tempat-tempat baru itu seneng gitu loh, nggak beban. Karena konsekuensinya memang dari situ. Apalagi mau jadi hakim pindah-pindah terus kalau kata Pak Subandrio kayak gitu kan. Jadi itu dulu yang harus dipegang bekalnya itu dulu. Jadi di bulan 4 tahun 2022 itu saya ditempatkan di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur. Itu Jambi. Di sana saya selama kurang lebih hampir 2 tahun. 2 tahun? Di Jambi sana? Iya, hampir 2 tahun gitu. Nah, tapi Mas, di perjalanannya selama 2 tahun itu ada tes hakimnya lagi. Gitu. Nah, ini saya mau jelasin perbedaan sebelumnya sama sekarang. Itu saya mau jelasinnya di situ. Jadi di tahun 2023 bulan apa kemarin itu ya, bulan November itu Mahkamah Agung mengeluarkan pengumuman rekrutmen hakim dari formasi APP tahun 2021. Nah, tahun saya itu Mas. Nah, gitu. Jadi yang bisa tes hakim itu adalah APP angkatan 2021 berdasarkan Perma 1 2021 kemarin. Payung hukumnya itu dulu. Nah, kalau berbicara APP di Mahkamah Agung itu bukan cuma APP 2021 Mas. Ada APP sebelumnya. Ada APP 2020. 2018 mungkin dan sebelumnya gitu. Jadi APP itu banyak tahunnya angkatannya. Cuman berdasarkan Perma tadi itu saya bisa daftar sebagai calon hakim. Karena waktu itu pengadaannya permanya itu ada kurung bukanya calon hakimnya. Betul. Jadi memang diproyeksikan untuk kami gitu. Di tahun APP untuk APP 2021 gitu. Saya udah dilantik jadi PNS di tahun 2023 awal, kemudian di bulan November itu keluar pengumuman pengadaan hakim, kemudian saya ikut gitu Mas. Nah, di sini uniknya. Jadi Mahkamah Agung itu memberikan kita apa ya Mas, istilahnya kebebasan untuk memilih kamar. Maksudnya kamar peradilan apa? Ya, peradilan agama atau umum kah atau gitu. Bahkan tun gitu. Tun juga ya, bisa ya? Bisa, jadi gitu. Tapi Mahkamah Agung itu menghimbau untuk yang sarjana hukum Islam itu di APA, Pengadilan Agama, karena itu tadi kebutuhan hakim cukup tinggi gitu kan. Nah, karena saya kan di dalam, tapi kan saya backgroundnya hukumnya hukum konvensional, hukum Indonesia gitu Mas, bukan hukum Islam gitu. Makanya saya memilih peradilan umum. Nah, ini Mas masuk nih tahapan tesnya. Ini menarik lagi, tes lagi. Jadi kayak tes 2 kali. Ini nanti ada tes lagi? Ada. Berarti? Bukan nanti, tapi udah kemarin ya, yang November itu. Betul. Jadi tahapan tesnya itu yang pertama tes psikotes. Psikotes itu, kemudian yang kedua itu ada SKBCAT, seleksi kompetensi bidang, itu hukum. Kemudian ada wawancara. Nah,
Padahal di tes CPNS kemarin sudah bahkan ada itu, udah ada SKD, terus SKB, ada wawancara hukum, ada wawancara bahasa Inggris, KLM kemarin. Nah, tapi ini hakim ada lagi. Nah, gitu. Oh, gitu. Karena Mas, di dalam perma itu jelas bahwasanya calon hakim itu direkrut melalui APP 2021 dan bagi APP 2001 yang tidak lulus menjadi calon hakim akan tetap menjadi APP. Itu jelas. Berarti dari situ saya bisa mengira-ngira bahwasanya waktu itu saya akan dites lagi. Nah, gitu. Sudah itu persiapan pasti lah ibaratnya. Ya, jadi nanti akan ada ujian lagi nih. Betul. Gitu. Nah, ujiannya itu tadi November 2023 itu tadi. Nah, di situ. Gitu. Jadi saya udah ya waktu itu saya setelah keterima CPNS itu saya memposisikannya ya APP gitu, APP gitu kan. Belum calon hakim. Nah, kemudian setelah saya melewati tes tadi itu Mas, calon hakim, dan alhamdulillah saya di tanggal 31 Desember itu dinyatakan lulus menjadi calon hakim. Menjadi calon hakim. Sekarang menjadi calon hakim. Nah, itu baru resmi saya menjadi calon hakim di 31 Desember 2023. Itu saya resmi jadi calon hakim. Untuk calon hakim bisa menjadi hakim itu berapa lama? Nah, ini unik lagi Mas, kalau tahun sebelumnya itu 2 tahun pendidikannya. Pendidikan 2 tahun? Untuk hakim angkatan 8 itu pendidikannya 2 tahun. Oh gitu. Cuman karena kami itu udah cukup lama ada di Satker yang kemarin itu, hampir 2 tahun Mas. Di Jambi itu lah ibaratnya. Ya, di Jambi itu hampir 2 tahun, jadi kami itu pendidikannya di-cut jadi 48 minggu atau 1 tahun. 1 tahun gitu. Kurang 1 tahun itu baru bisa dinyatakan lulus menjadi seorang hakim. Oke, berarti dari 2023 Desember sampai 1 tahunnya. Ya, betul. Oke. Di bulan Mei 2025 insya Allah kalau ya misalnya lancar semuanya dilantik menjadi seorang hakim. Itu pindah lagi? Nah, pindah lagi? Pindah, karena ini kan cuma magang. Oh, ini magang nggak ya? Nah, ini saya mau kasih tahu magang ini di tempat magang ini dipilih satker yang ada di kota. Karena apa? Perkaranya banyak. Oh, gitu. Terus variatif, ada macam-macam. Nah, di situ kita suruh belajar gitu. Melihat beberapa perkara, jenis-jenis perkara gitu. Jadi, kenapa kami dipindahkan ke kota? Karena itu gitu. Kebanyakan kelas 1A yang untuk satker magang, tapi 1B ada juga. 1B tapi nggak semuanya, yang perkaranya banyak-banyak aja. Gitu. Oke, berarti ya insya Allah 2025 lah ya Mas. Mudah-mudahan semua teman-teman Mas Nanda dan apa namanya alumni-alumni Fakultas Hukum yang lain lah ya. Insya Allah Mas, amin. Kayak gitu. Mas, mau nanya nih. Siap. Itu kan persiapannya lumayan banyak. Ya kan? Banyak. Ya kan? Harus benar-benar persiapannya matang kan, kayak gitu untuk sampai ke tahap ini kayak gitu. Nah, boleh diceritakan waktu itu pengalamannya Mas Nanda? Ini dari sebelum CPNS? Iya, sebelum waktu daftar deh. Daftar kayak gitu. CPNS, apa sih ini yang perlu kami siapkan untuk bisa daftar seperti ini kayak gitu? Baik, jadi izin Mas, kalau yang namanya tes-tes kayak gini tuh Mas, saya meyakini itu bagi orang-orang yang berusaha, gitu, berusaha, kemudian berdoa, itu udah pasti. Ikhtiarnya maksimal lah. Maksimal, harus ikhtiar gitu, nggak bisa coba-coba gitu. Kalau menurut saya susah Mas gitu, karena dari saingan pendaftarannya aja waktu itu di administrasi ada sekitar 19.000 orang. 19.000 itu administrasi? Awal, tahap awal ya? Tahap awal 19.000 orang. Yang diterima 1.500. 1.500. Yang 18.000 mana? Nah, itu dia Mas, makanya kenapa kita harus penuh dengan persiapan. Nah, kita bicara mau tes seleksi CPNS kemarin. Nah, seleksi CPNS itu ada yang namanya seleksi kompetensi dasar atau SKD. Nah, dalam SKD itu ya macam-macam. Ada dibagi 3 lagi, ada TIU. TIU itu apa? Tes intelijensi umum. Terus ada TKP, tes karakteristik pribadi. Terus ada TIU, TKD, SKD sama TKP itu tadi. 3. Itu yang kita harus mengulang lagi belajar, kayak contohnya matematika. Matematika gitu. Ada hitung-hitungannya juga. Ada. Nah, itu ya kita yang bahasa Indonesia kayak gitu. Iya, ada PKN, itu. PKN kayak gitu. Ya, ada itu di wawasan kebangsaan. Gitu. TWK. TIU, TWK dan TKP gitu. Jadi ada 3 itu yang menurut saya itu pintu masuknya.
harus matang di situ dulu ya. Kan kalau kita belajar hukum masih ibaratnya masih anget lah 4 tahun kebelakangan kita udah belajar hukum lah kuliah. Nah tapi 3 ini kan kita nggak belajar Iya. Kalau TKB kan kita belajar ya. Kalau SKB itu kita belajar. Ini SKD ini pintu masuk. Iya. Pintu masuknya itu ini pintu masuknya dulu. Jadi di sini kita harus lulus baru bisa tes hukumnya. Oh gitu. Itu ini yang sih menurut saya yang paling penting tuh di sini. Tuh mungkin persiapannya tadi kalau bertanya persiapan mungkin bisa bimbel. Oh ada bimbel kayak gitu Mas? Ada. Kalau bimbel SKD banyak Mas. Oh gitu. Banyak. Kalau bimbel SKD banyak. Saya waktu itu bimbelnya kebetulan di Jogja juga. Saya bimbelnya di Jogja. Oh iya, waktu daftarnya di Jogja? Saya daftarnya di Lampung, cuman pas mau proses tes itu saya ke Jogja dulu belajar bareng teman. Oke. Sebelum ke sana, ini kan bisa nggak ya? Misalkan saya daftarkan online ya? Ya. Online. Posisi saya di taruhlah itu di Jogja. Daftarnya di Jogja. Ujiannya saya milih Jogja atau nggak bisa? Karena gini Mas, waktu itu COVID. Oh gitu. Waktu itu COVID jadi bisa milih tempatnya di mana. Iya. Bahkan kemarin 2023 pun ini Mahkamah Agung buka bisa milih juga. Bisa milih juga. Karena kan kita nggak bisa tahu orang ada di mana kan waktu itu. Jadi biar untuk mempermudah bisa dikasih pilihan tes di mana. Gitu. Mas. Waktu itu pilih yang ada kan kalau nggak salah itu ada yang kumlot ada yang enggak jalurnya. Oke, waktu itu saya pilih yang jalur umum. Jalur umum karena waktu itu. Kenapa itu? Nah, saya mikirnya gini Mas. Kan kumlotnya tinggi banget itu. Iya sih maksudnya, tapi saya waktu itu melihatnya gini. Saya hitung-hitungannya gini Mas. Kan antara formasi kumlot sama formasi umum itu yang diterima banyakan yang umum. Oh gitu. Itu udah jelas ya, yang diterima berapa, yang umum, kumlot berapa, gitu ya. Gitu sudah ada. Oke, itu perhatikan teman-teman. Ya, jadi teman-teman juga ya berhitung sendiri gitu loh, maksudnya kan kemampuan kita sendiri yang tahu gitu loh Mas. Maksudnya kemarin itu saya mikirnya saya di PD-nya di umum aja nih, di umum. Karena yang di umum tuh diterimanya 1.200. 1.200, kalau kumlot itu sisanya 300-an lah, pokoknya dari 1.500 sisanya gitu. Nah jadi saya kemarin tuh hitung-hitungan, saya umum aja gitu. Ambil yang umum aja gitu. Oke. Ternyata memang alhamdulillah rezekinya di situ. Alhamdulillah, iya Mas. Nah Mas, dari pengalaman pada waktu belajar di kelas atau kuliah begitu, Mas Nanda sendiri merasa nggak ilmu yang Mas Nanda dapatkan itu sangat membantu untuk proses pencapaian karir saat ini? Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh sekali ya. Jadi gini Mas, waktu kuliah itu baik di kelas, saya juga ikut organisasi yang namanya Komunitas Peradilan Semu di situ. Jadi menurut saya Mas, pribadi saya kalau yang untuk menunjang diri saya itu selain mata kuliah yang ada di kelas itu di organisasi. Gitu. Karena gini Mas, kalau saya itu orangnya mikir lingkungan itu sangat berpengaruh. Lingkungan itu sangat berpengaruh untuk kita gimana ke depannya. Nah, contohnya apa? Dulu saya tuh ya itu tadi nggak tahu pengen jadi hakim atau apa, belum tahu dulu itu. Jadi selama saya di KPS baru terbuka pikirannya gitu kan, ketemu lingkungannya, seniornya, terus pembimbingnya, salah satunya tadi Pak Dr. Supandri itu. Jadi ya itulah di situ terbuka, terus ikut-ikut lomba gitu yang apa ya Mas ya, menunjang sangat menunjang. Ya Mas Nanda ini ya memang sih dulu itu sebagai tonggak untuk prestasi Komunitas Peradilan Semu ya Mas ya. Sudah sempat ya yang namanya ikut kompetisi itu ada menang kalahnya, ada juara enggaknya kayak gitu. Tapi ada saatnya juara di situ pembuktiannya. Ya kayak gitu Mas ya. Itu sangat mempengaruhi banget ya. Sangat, kalau pribadi saya Mas ya, kalau pribadi saya sangat mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Saya bahkan kadang tuh saya gini Mas, kalau misalnya apa ya Mas, contohnya dulu saya kayak gini, ketika saya mewakili KPS di lomba Piala Kahar Muzakir yang UII. Nah, itu kan lombanya di PN Jogja. Saya di situ jadi hakim kan. Nah, saya tuh kadang gini Mas, ketika saya kemarin tuh dapat magang di situ PN Jogja juga, saya mikir gini, ya Allah kata saya, beruntung sekali saya dulu ikut KPS gitu loh Mas. Saya kayak gitu mikirnya, terima kasih gitu loh Mas. Makasihnya tuh nggak bisa habis gitu loh Mas. Karena saya di KPS, saya dikasih kesempatan lebih. Gitu. Dikasih kesempatan lebih itu bentuknya apa? Bentuknya dikasih tanggung jawab, ngerjain berkas. Di situ saya belajar
efeknya untuk saya pribadi, pengalaman pembelajaran, terus prestasinya untuk kampus kan kayak gitu Mas. Jadi saya makasihnya itu bersyukur aja loh Mas, kayak KPS itulah pokoknya yang membuat saya itu. Iya. Di samping itu juga ya apa namanya? Mata kuliah praktikum ya? Iya, di semester 6 sama 7 ya. Mata kuliah praktikum itu namanya kalau kita ngeberkas itu kan memang harus detail kayak gitu, itu juga sangat mempengaruhi banget juga. Iya, kalau di mata kuliah peradilan semester 6 sama 7 itu saya ibarat tinggal mengimplementasikan hasil belajar saya di KPS. Itu. Tinggal ngetes ilmu di situ aja gitu. Betul. Mas Nanda. Tentunya atas apa namanya hal capaian yang diraih saat ini Mas untuk Mas Nanda begitu nggih. Ada seseorang di mana yang begitu sangat mensupport sekali. Iya kan? Ya. Nah, menurut Mas Nanda siapa? Gini Mas, jadi kalau orang tua pasti Mas. Kalau orang tua kan pasti, orang tua saya itu selalu mendoakan saya juga, dan saya berusaha gimana caranya itu waktu kuliah itu prinsipnya gini Mas. Kan saya dari Lampung, jauh-jauh ke sini kuliah. Jadi saya itu prinsipnya gini, gimana caranya saya nggak buat susah orang tua, tapi saya kalau misalnya setiap semesteran gitu ngasih kabar baik nih mah hasilnya, nih hasilnya gitu, itu aja. Karena saya gini Mas, kan kebahagiaan orang tua kita itu kita yang tahu gimana caranya toh. Misalnya orang tua saya bahagia ketika saya kayak gini, nah itu saya tahu gitu. Jadi saya berusaha misalnya nih setiap UAS itu saya berusaha maksimal belajar supaya hasilnya baik. Nanti ketika semua sudah keluar saya kasih tahu orang tua saya, nih nilainya kayak gini, seneng mereka. Nah itu kalau orang tua pasti doanya. Nah terusan kemudian selain itu ya saya juga waktu dari semester 3 itu selalu bersama-sama terus sama ini siapa? Mbak Mawada. Sebut aja. Iya, itu karena gini Mas, ya namanya pacaran itu nggak melulu negatif ya Mas. Ya, maksudnya tinggal gimana kita cara pembawaannya aja. Justru satu frekuensi sama-sama di KPS gitu. Jadi saya gini, pacaran itu bermanfaat ketika itu kita membawa kebaikan untuk saling kita. Saling mensupport gitu. Bukan malah misalnya nih, saya ikut KPS, pacaran, tapi malah nggak jadi ikut KPS, kan gitu kan? Iya, betul, nah, betul. Di sini saya jadi pacaran malah jadi semakin lama di KPS malah semakin betah gitu, semakin belajarnya semakin semangat gitu. Jadi saya ngambil sisi positifnya aja, dan saya itu juga setiap apapun itu melibatkan orang tua gitu. Jadi orang tua selalu bilang, pokoknya fokusnya jangan terpecah gitu. Ya saya bilang sama-sama di KPS belajar gitu. Jadi justru semangat gitu. Tuh. Alhamdulillah kedua orang tua mensupport apa yang sudah menjadi keinginan Mas Nanda. Iya, kayak gitu ya. Begitu juga dengan Mbak Mawada, kayak gitu. Nah, walaupun Mas Nanda itu sekarang di Jogja, kemarin itu di Jambi, orang tua itu ada di Lampung ya? Lampung, ada di Lampung. Ada di Jakarta? Ada di Jakarta. Juga di Jakarta, kayak gitu. Nah, tentunya ada rasa kangen ya, mungkin ya Mas ya? Iya. Pasti Mas, cuman kan kita udah dilatih waktu kuliah kemarin kan. Gitu. Jadi pas kuliah kan pulangnya cuma semesteran toh. Jadi ya itu tadi saya udah sampaikan ke orang tua, ya kan restu beliau-beliau juga kan saya kemana-mana itu kan. Gimana mah ini nanti saya bakalan tugasnya jauh. Ya nggak apa-apa Kak gitu, nggak apa-apa. Jadi saya juga pelong gitu loh Mas, perginya tuh pelong gitu loh, merantaunya tuh pelong gitu. Jadi ya udah. Jadi kalau saya di Jambi itu misalnya nih Mas, ada tanggal merah di hari Jumat, Kamis malam saya pulang. Kebetulan saya bersyukur juga Jambi dan Lampung itu bisa saya tempuh naik mobil travel gitu. Jadi saya belum terlalu ekstrim. Bisa seperti contohnya Mas Oka. Kalau Mas Oka kan harus naik pesawat. Naik pesawat ya Mas. Dia harus cari cuti yang panjang. Betul. Kalau saya nggak Mas, weekend pun saya bisa pulang. Cuman kan itu tadi mengingat biayanya kan, terus urgensinya pulang tuh apa gitu aja sih Mas. Alhamdulillah saya bersyukur Mas. Masih bisa. So, berangkatnya malam, pagi dan sampai subuh gitu bisa. Saya kemarin. Ya, alhamdulillah artinya semua persiapan untuk sampai ke tahap itu sudah dipertimbangkan matang dengan Mas Nanda. Matang sama orang tua dan sama sampai di tahap ini, Mas Nanda merasa ada yang belum menjadikan ini yang ingin saya berikan sama orang tua ataupun keluarga atau enggak? Mungkin karena saya kan sekarang masih pendidikan ya Mas ya. Saya termotivasi menyelesaikan pendidikan ini dengan baik gitu aja supaya
nantinya bisa benar-benar ngasih hadiah sama orang tua. Ini saya sudah sekarang udah sesuai dengan keinginan saya juga dan keinginan orang tua juga. Karena orang tua juga kebetulan senang kalau anaknya ada yang jadi hakim gitu. Jadi karena sekarang saya masih pendidikan, jadi saya juga berusaha maksimal menyelesaikan dengan baik gitu supaya membanggakan beliau-beliau itu. Iya, saya yakin kebetulan saya pernah bertemu sama orang tua Mas Nanda begitu pada waktu mengantar Mas Nanda menemani untuk lomba mutkot waktu itu ya. Siap, Mas. Iya. Di Jakarta. Di Jakarta juga pernah ketemu, di Jogja juga pernah ketemu. Yang memang benar-benar keluarga Mas Nanda itu sangat mensupport kepada Mas Nanda gitu. Mudah-mudahan adik-adik Mas Nanda juga bisa menjadi kebanggaan orang tua juga kan kayak gitu. Nah, saya pengen untuk Mas Nanda memberikan wejangan lah ibaratnya atau motivasi kepada teman-teman yang sekiranya untuk mempersiapkan apa aja misalkan yang ingin seperti Mas Nanda dan teman-teman yang lain. Jadi gini Mas, saya cuma mau sampaikan sama teman-teman bahwasannya berusahalah dengan maksimal dari sejak kuliah. Gitu. Jadi persiapan itu nggak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sebelum tes Mas. Sebenarnya persiapan itu ketika kita masih di bangku kuliah. Ketika kita ada di suatu organisasi itu persiapan juga bekal buat kita ke depannya. Jadi buat teman-teman itu maksimalkan waktu kalian yang saat ini kalian masih jalani, contoh misal masih di semester 6, 7K gitu. Jadi maksimalkanlah mata kuliah yang ada di kelas itu dimaksimalkan gitu. Jadi di setiap proses itu maksimal gitu Mas. Jadi saya prinsipnya kalau ditanya persiapannya berapa lama, itu ya persiapannya jauh sebelum itu. Saya jawabnya gitu Mas. Jadi nggak pas juga kalau saya jawabnya cuma 1, 2, 3 bulan gitu Mas. Padahal nyatanya emang saya persiapannya sudah jauh gitu. Lama, cuman saya belum tahu nanti ke depannya mau milih yang mana gitu. Cuman kan kita kuliah ini apa? Untuk bekal kita gitu. Jadi kita ngambil bekal sebanyak mungkin untuk kita beradu di nanti itu. Kayak gitu. Itu tadi ya informasi lah ya, informasi yang perlu memang kalau misalkan teman-teman ada keinginan kayak gitu seperti Mas Nanda begitu ya, jadi saat ini calon hakim kan gitu, insya Allah mudah-mudahan di 2025 lulus juga. Amin, ya Mas ya. Bukan lulus ya, karena memang sudah lulus ya. Cuman ini ibaratnya tinggal pendidikannya. Menyelesaikan pendidikannya. Tapi kan masih statusnya tetap calon hakim. Calon hakim kayak gitu. Itu tadi ya teman-teman semua, mudah-mudahan ya Mas Nanda, mudah-mudahan sangat bermanfaat sekali kepada teman-teman semua para pemerhati Fakultas Hukum karena kita dibatasi oleh waktu Mas Nanda. Siap. Ini saya repoti puasa-puasa ya. Nggak apa-apa kita hadir ke sini untuk memberikan informasi kepada teman-teman semua. Saya senang banget Mas bisa kembali kampus lagi justru. Sebenarnya masih kurang bicara ya. Sebenarnya saya senang. Sampaikan terima kasih juga kami kepada orang tua Mas Nanda. Siap Mas. Ya kan? Karena kami punya rasa ikatan batin ya. Siap. Ya, karena sudah memberikan sepenuhnya Mas Nanda itu untuk menorehkan prestasi kepada universitas. Siap Mas. Sukses untuk Mas Nanda. Karirnya juga Mas Nanda, alhamdulillah diberi kelancaran, sehat selalu. Kan kayak gitu. Ada yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri? Kalau saya mau nyampaikan untuk khususnya untuk adik-adik yang masih kuliah di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Jadi gini, pokoknya kalian itu harus tetap semangat melewati fase sekarang kalian di mana. Jadi jangan sedikit pun berkecil hati atau apapun itu. Kita sama semua gitu Mas. Saya kan alumni sini Mas, jadi saya bisa merasakan. Gitu. Saya pesannya itu Mas. Gitu. Jadi jangan pernah berpikir apapun. Jadi maksimalkan setiap proses. Dah itu aja sih. Sama aja kita gitu aja. Sama dosen dan Pak Spandro dan lain-lain. Oh ya, saya mau mengucapkan terima kasih banyak khususnya Bapak Ibu dosen di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Terus kepada pembimbing sewaktu di KPS ada Bapak Dr. Supandrio, kemudian ada Ibu Dery Ramawati yang saya hubungan secara langsung gitu Mas ya. Itu saya mengucapkan Mas Fani juga, ada Mas Fani. Itu saya mengucapkan banyak terima kasih karena atas bimbingan Bapak Ibu saya termotivasi gitu. Sangat termotivasi untuk terus belajar,
dan sampai di titik ini. Oke, terima kasih Mas Nanda. Mudah-mudahan apa yang menjadikan keinginan Mas Nanda untuk kedepannya diberikan kelancaran dan kesehatan. Amin. Kami ucapkan terima kasih juga kepada semua sponsor yang sudah mensupport acara ini selama mengudara untuk bisa memberikan informasi apa yang ada di Fakultas Hukum kedepannya. Amin amin ya robbal alamin untuk kesuksesannya. Begitu. Akhir kata dari saya bersama tim kru kerabat kerja yang bertugas, kami mohon dari hadapan Anda. Kita jumpa lagi di hari dan jam datang yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam OTT.